Teman-teman sekalian, kembali saya berbagi tips belajar mudah rumus VBA dan rumus Excel. Di sini saya ingin membahas bagaimana merangkai rumus sum if. Ini adalah sum dan if, jadi dihitung jika dengan kriteria yang telah ditentukan. Di sini saya sudah beri contoh hasil daripada rumus yang telah dibuat. Adalah rumus mengacu pada kolom A, yaitu dari B6 sampai 100, kemudian C6 sampai 100, D6 sampai 100, E, F, dan nominal adalah quality berada di G, itu di G6 sampai 100. Namun pertanyaannya, bagaimana merangkai rumus ini? Teman-teman, saya ingin berbagi tips untuk kali ini bagaimana kita merumus, yaitu merangkai rumus sum if bertingkat. Sum if bertingkat, teman-teman. Di sini adalah hasil yang sudah dapatkan. Kemudian langkah pertama adalah teman-teman, kita mengacu pada 6 kolom acuan di sini nominal, sehingga di sini kita berikan contoh 6, yaitu mulai 6 sampai G6 sampai G100, kemudian kita tarik sampai 6 kali, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah cara pertama membuat rumus merangkai, teman-teman sekalian. Langsung saja kita copy ini, kemudian kita simpankan dan tulis sini rumusnya. Di sini kita sudah ada rumus yang terpasang di sini sebagai acuan pertama, itu kita besarkan dikit supaya kelihatan, teman-teman. Sini misalnya kita tarik sebagai acuan di sini. Ini adalah cara mudah membuat rumus sum if bertingkat. Jadi bertingkat. Untuk contoh kali ini saya bikin contoh rumus bertingkat 5. Untuk yang pertama G, teman-teman, ini G adalah sebagai quality, jadi quality tidak ada acuannya di mana, dia tinggal menghitung. Kemudian dari bawah, teman-teman, kita mengacu dari B, jadi B6 sampai 100, kita ganti saja di sini B6, B100, maka acuannya di B1. Kemudian untuk yang kedua berada di C, teman-teman. C, ya kita ganti saja C di sini. C6 sampai C100. Kemudian mengacu isiannya berada di C1, kita ganti C1. Untuk yang selanjutnya ke D, teman-teman. Jadi D dari bawah kita hitung BC, kemudian sekarang D6 sampai D100, kemudian kolom isiannya berada di D1, kita ganti D1. Kemudian yang selanjutnya ke E, jadi E di sini, teman-teman, ini E adalah tipe, pemilihan berdasarkan tipe, ganti dengan E. Jadi di sini E, ganti E. Kemudian E, kemudian di sini acuannya di E1. Untuk acuan penulisannya di E1, teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya F, ini di sini F.
F nya mengacu di F1, jadi kita tulis F1, kemudian kolomnya F6 sampai F6 sampai F100. Jadi ini sudah selesai teman-teman. Jadi acuannya adalah B1, C1, D1, E1, F1. Jadi di sini acuannya tinggal mengganti di sini nanti sesuai kriteria yang ditentukan adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5 kriteria. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan rumus sum if sama dengan sum if buka kurung, kemudian di sini tutup kurung teman-teman. Tutup kurung itu langkah pertama adalah. Kemudian untuk langkah kedua kita mengantisipasi error, kita tambahkan rumus error. If error buka kurung, ini adalah error, kasih warna beda. Error ini warna hitam misalnya, ini adalah errornya. Maka di belakang untuk di akhir ya, di akhir di sini tinggal kita kasih koma, kemudian dikasih nilai 0 bila error, kemudian tutup. Ini adalah rancangan rumus yang kita buat dengan cara mudah. Kita hanya melihat kolomnya, kita lihat kolom B, kemudian yang ini adalah B, kemudian C1, D1, E1, naik. Jadi dari bawah teman-teman ya, lupa. Jadi pertama dari B, ini B nih, B6 sampai B100, C6 sampai 100, D6 sampai 100, E6 sampai 100. Ini sebagai contoh saja. E6, F6 sampai 100. G ini adalah acuan nominal, atau yang akan dihitung. Maka di sini kita sambung rumusnya, sambungkan, tergabungkan teman-teman. Apakah sudah tergabung apa belum? Kita coba tarik ke samping, apa sudah tergabung apa belum, kita tinggal. Kemudian ini juga kita gabungkan dulu, apa sudah tergabung apa belum. Ya sudah tergabung teman-teman, buktinya nanti kan. Kita coba dulu rumusnya ini, kemudian teman-teman tinggal kita pastikan dulu hasilnya apakah sudah berhasil apa belum. Jadi pastikan di sini, ini coba dulu apakah sudah berhasil belum. Ini belum berhasil. Di mana tadi? Oh sudah berhasil teman-teman. Jadi kita sudah berhasil membuat rumus. Jadi rumus untuk di sini adalah rumus sum if bertingkat 5. Kita sudah berhasil membuatnya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Kita cek dulu hasilnya. Rumus ini sudah berhasil, namun kita lihat rumus ini. Jadi pertama if error, kemudian dengan sum gitu teman-teman. Ini adalah rumusnya teman-teman. Jadi sudah berhasil kita membuat rumus bertingkat. Seandainya di sini kita ganti, misal yang barang masuk berapa, mana sudah berbeda. Kemudian kalau di situ gudangnya sudah, kemudian kita misalnya ganti dengan barang keluar, sudah jadi kita sudah berhasil membuat rumus sum if ya teman-teman. Mudah sekali caranya. Jadi saya ulangi lagi di sini rumusnya. Pertama sum if ini adalah acuan quality yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga ini if errornya. Jadi di sini sum if-nya
di sini adalah nominal. Jadi cukup mudah teman-teman. Satu, ini pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini adalah errornya. Kemudian di sini adalah nominalnya atau yang nilai yang disum. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat mus dengan mendesain sedemikian rupa sehingga akan terjawab seperti ini. Untuk line sheet teman-teman, kita perlu menambahkan nama sheet di depan rumus masing-masing. Di sini misalnya di sini ada sheet, dari mana sheet itu berada, acuannya adalah di kolom di sheet barang, maka di sini di sheet barang ya teman-teman. Kalau nanti kita mengisi di sini, otomatis rumus tidak akan bisa berfungsi karena mengacu pada data sheet seperti ini. Jadi untuk di sheet lain ini belum bisa berfungsi teman-teman. Kita nyalakan dulu formula barnya supaya muncul teman-teman. Oke, supaya muncul di sini. Jadi bisa muncul di sini. Ini kalau kita copy di sheet lain maka belum bisa menjawab teman-teman. Kita misalnya di sini acuannya, di sini acuannya masih di sheet aktif, jadi di sini tidak ada data, sehingga kalau kita untuk sheet lain harus mengisi nama sheetnya di depan rumus setiap kolomnya. Jadi di sini kita harus mengisi nama sheetnya di depannya, misalnya F1 sheet barang F sekian, kemudian sheet barang E sampai 100, D sampai 100. Namun ada cara lain teman-teman, kita membuat name rank di sini supaya mempermudah kita menuliskan. Di sini kita buat name ranknya untuk data 1. Jadi di sini data 1 teman-teman. Kita buat name rank data 1. Data 1, kemudian kita tarik di data 2, data 3, data 4, 5, kemudian di sini nominal. Nah, yang sudah kosong, namun saya sudah menempatkan kode di sheet barang ini bahwa untuk B6 sampai B100 kita beri nama data, kemudian rank C6 sampai 100 dengan data 2, data 3 untuk D, kemudian E data 4, kemudian F data 5, kemudian di G jadi quality, jadi jumlah di sini. Ini kalau diklik di sheetnya akan berfungsi otomatis apabila diklik di sheet barang di sini, sehingga kalau di sini pertamanya masih kosong, kita cek saja hasil. Sekarang klik di sini, maka otomatis name rank sudah dibuat. Ini cara membuat name ranknya teman, jadi sudah terbuat otomatis. Namun kalau membuat secara manual juga bisa, jadi kita bikin dari sini, kemudian klik file name, dari data 1, kemudian data 2, data 3, dan quality teman-teman sudah itu. Jadi demikian caranya. Kemudian cara membuatnya sama untuk teman-teman di sini. Pertama adalah quality. Jadi pertama yang untuk paling bawah di sini data 5, kemudian data 4. Kita besarkan dikit teman-teman. Caranya kita buat untuk di line sheet, jadi karena data 5 jadi sampai data 1, kemudian di atas quality-nya kita sudah membuat name ranknya, maksud saya di sini sudah ada quality-nya, ada di sini. Itu di barang ya, barang mengacu pada di sini key, jadi quality key. Sekarang sama rumusnya teman-teman, di sini
kita tinggal kasih titik koma di sini, kemudian titik koma, kemudian di sini adalah untuk di bawah B1. Jadi di sini G1, kemudian F1 teman-teman. Ini kasih besar dikit, tidak kelihatan supaya jelas. Kita mulai dari B1, kemudian C1, kemudian D1, kemudian E1, F1 ya. Jadi G1 di sini ada B1 untuk data 1, B2 untuk data 2 berada di C1, ini data 2, data 3, data 4, data 5, kemudian quality. Kemudian di sini titik koma, kita isi titik koma, teman-teman. Ini bagannya ya teman-teman, bisa perhatikan bagannya adalah seperti ini ya, seperti ini bagannya. Jadi quality mengacu pada untuk G1, namun di sini tidak perlu ditulis lagi karena tidak ada acuannya, langsung ini. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga, di sini tidak perlu karena langsung garis tutup, langsung tutup. Nanti di sini ada sum if-nya ya teman-teman. Di sini kali sum if S buka kurung. Jadi di sini caranya teman-teman. Nanti sum if-nya mengacu pada nominal, karena nominal di sini sesuai nama barang di sini, sesuai di data barang, nominalnya berada di sini karena name rank-nya berada di sini, sehingga kita cukup menulis rumus saja di sini. Sum if sama dengan sum if, kemudian di sini. Kemudian untuk if error tinggal ditambahkan lagi teman-teman di sini. If error, if sebesar lagi sedikit tulisannya. Jadi kita mencoba merancang dengan format seperti ini. If error, kemudian buka kurung, kemudian di sini dia di belakang kasih titik koma, tutup kurung dulu, titik koma, kemudian 0, kemudian tutup. Ini loh. Jadi ini bagannya teman-teman. Ini langsung saja kita copy teman-teman. Jadi kita manfaatkan di sini, gambar di sini kita gunakan seperti ini. Kita coba apakah bisa berhasil apa belum. Nanti kita coba copy saja teman-teman. Copy, kemudian kita pastikan di sini. Kita rangkai di sini teman-teman. Kita coba rangkai dulu di sini, rangkai. Kita agak besarkan sedikit supaya kelihatan. Error, kemudian data 5 F1, kemudian data 2 E1, data 3 data 2 di C1, data 1 di B1, kemudian ini errornya, if errornya dikasih warna beda, errornya misalnya di sini. If errornya berada di sini, kemudian sum if-nya quality, koma, seperti ini. Jadi ini teman-teman, jadi hasil yang diperoleh dengan perangkaian tadi.
tinggal kita sekarang menggabungkan. Kita gabungkan ini si kecil dulu, gabungkan apakah ini nanti apakah sudah berhasil apa belum. Gabungkan dulu rumusnya, kemudian gabung lagi ke depan. Kita coba dulu teman-teman apakah sudah berhasil apa belum. If error sum equality data 5 F1. Sekarang kita coba apakah sudah berhasil apa belum. Untuk kita isi di sini misalnya tinggal kasih sama dengan teman-teman, kita sama dengan F1 kali di sini kasih rapat, kemudian kasih rapat lagi, ini komanya kasih rapat, kemudian kasih rapat lagi. Di sini C1 sudah B1. Kita coba hasilnya bagaimana. Sudah berhasil teman-teman. Jadi untuk di luar sheet berbeda kita menggunakan name rank ya teman-teman. Ini adalah kita sudah mendapatkan hasil 12 untuk masuk. Kita cek di sini juga bagi hasilnya untuk masuk. Kita cek masuk, barang masuk ya 12. Jadi sudah berhasil teman-teman. Jadi teman-teman inilah kodenya, bahwa rangkaian cara membuatnya seperti itu. Kemudian kita kalau mau cek satu persatu tinggal cek saja teman-teman, dibuat sedemikian rupa supaya kita bisa ngecek satu persatu. Kemudian seperti ini adalah data 5. Modal ini adalah quality-nya, quality ya, rumusnya seperti ini teman-teman. Jadi setelah rumus berhasil untuk penempatannya yang lain teman-teman, misalnya seperti ini terserah kita simpan di mana, yang penting rumus sudah jadi. Nanti mengacu di mana kita pindahkan saja di sini satu persatu. Kemudian di sini juga kita mau pindahkan ke sini, kemudian kita pindahkan juga ke sini bisa teman-teman. Jadi acuannya di sini bisa diambil seperti ini, kemudiannya ini tidak lagi pakai nominal seperti ini. Jadi kita di sini sudah mengacu pada name rank yang baru karena sudah dipindah. Jadi itu salah satu contoh cara teman-teman memudahkan bagaimana kita membuat rumus setelah jadi. Teman-teman bisa dibuat sedemikian rupa. Jadi hasilnya seperti ini. Maka ini hasilnya 12. Seandainya ini juga dihapus, tetap berjalan teman-teman. Ya, jadi tetap jadi hasilnya acuannya adalah data ini adalah acuan tempat untuk di luar sheet. Jadi kita sudah berhasil membuat. Kemudian untuk VBA nya teman-teman tinggal bikin saja seperti ini. Jadi tinggal copy di sini formulanya, kita bikin copy untuk di sheet data, tinggal kita masuk ke sheet data teman-teman. Di sini sudah ada, tinggal kita bikin formula di mana rumus ditempatkan. Kita lihat dulu rumusnya di mana mau ditempatkan. Misalnya kita tempatkan di sini di C3, maka kita buat C3 di sini, yaitu buka kurung C3, kemudian tutup kurung titik formula, kemudian sama dengan tanda petik 2 kali. Kemudian di sini rumus aslinya di antara petik ini kita pastikan teman-teman, seperti biasa sudah pelajari. Namun di sini koma-koma diganti.
jadi kita ganti koma, si koma jadi koma, ini juga jadi koma, ini jadi koma, jadi si koma semua jadi koma. Untuk yang sudah komputernya langsung sudah kok terisi koma, jadi tidak perlu lagi seperti ini agak repot. Namun yang jelas intinya sudah saya berikan trik cara mudah membuat bagaimana membuat rumus bertingkat, walaupun nanti bertingkat sampai 10, jadi mudah saja teman-teman. Caranya tinggal seperti itu. Jadi adalah salah satu trik bagaimana kita membuat rumus bertingkat dengan cara mudah. Ini kita cek apa sudah berhasil apa belum. Untuk di sheet data ini kita cek sheet data. Ini kalau dihapus muncul lagi, berarti sudah berhasil teman-teman. Ini adalah rumusnya. Ya, rumusnya sudah, tinggal kita ada kasih formulanya, tinggal tambahkan rumus aslinya. Kemudian untuk name ranknya bisa dibuat dengan VBA otomatis di sheet yang akan dibuat. Apabila sheet itu diklik, maka ini karena tidak menyebutkan nama sheetnya, istilahnya rank B6 sampai B100, ini berarti akan aktif di mana kode ini ditempatkan. Jadi karena saya tempatkan di kode barang, maka data 1 berada di kode barang, data 2, data 3 ini mempercepat saja teman-teman. Demikian teman-teman tip kali ini, belajar merangkai rumus sum if bertingkat. Bisa dicoba untuk tingkat-tingkat 3, tingkat lebih daripada 5 dengan cara-cara seperti itu, dengan model atau format seperti yang kita sudah bahas bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat dipahami dan bermanfaat. Semoga dari saya sekian dan terima kasih.